Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir-akhir. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang satu perkara dengan tema yaitu ahsanu amalan atau biasa disebut dengan ihsanul amal, yang artinya adalah amalan yang terbaik. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur, yang artinya Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang terbaik amalannya di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya. Di dalam surah ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak melihat seberapa banyak amalan yang kita lakukan, tetapi lebih kepada apakah amalan yang kita lakukan itu baik atau tidak, dalam tanda kutip bahwa apakah baik itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Sahabat, mungkin ada di antara kita yang baru mengenal istilah ahsanu amalan. Nah, istilah ahsanu amalan ini berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata, yaitu ahsan dan amal. Ahsan berarti baik dan amal berarti perbuatan. Seperti itu. Nah, untuk lebih mengetahui seperti apa sih amal atau ahsanu amal itu, nah, mari kita bahas. Nah, syarat sebuah perbuatan terkategorikan sebagai ahsanu amalan atau perbuatan yang baik itu ketika perbuatan tersebut itu mengandung dua unsur, yaitu niatnya semata-mata karena Allah dan caranya harus benar, seperti itu. Nah, niatnya ini adalah harus semata-mata karena Allah, bukan semata-mata karena manusia atau mungkin pertimbangan materi, dan caranya ini harus sesuai benar-benar sesuai dengan Al-Quran atau syariat. Amal perbuatan tanpa niat yang benar dan cara yang benar akan sia-sia. Ya, perkara ini menjadi sangat penting karena suatu perbuatan jika tidak diawali dengan niat semata-mata karena Allah, maka amalan ini tidak akan diterima. Nah, begitupun juga dengan suatu perbuatan ketika tidak sesuai dengan tuntutan syariat atau caranya tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran, maka amalan tersebut tidak diterima atau menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya bisa berikan contoh, katakanlah seperti ini. Ada seorang muslimah yang dia menutup aurat itu, memakai jilbab dan himar semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan atas pertimbangan apapun. Tetapi caranya itu tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, yakni dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Seperti itu. Nah, niatnya sudah benar semata-mata karena Allah, tetapi caranya tidak sesuai dengan syariat, maka amalan ini menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin caranya sudah sempurna, sudah memakai jilbab, sudah memakai himar, tetapi niatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi mungkin lebih kepada supaya terlihat lebih salihah, seperti itu ya, naudzubillah min dzalik. Atau mungkin kita bisa mengambil contoh yang lain. Ada seorang yang berjiwa dermawan ya, dia ingin menolong mungkin saudaranya yang lain. Kemudian dia niatnya itu menolong orang lain semata-mata karena Allah, tetapi uang yang dia berikan kepada saudaranya itu adalah hasil curian. Berarti di sini dia masuk kategori niatnya semata-mata karena Allah, niatnya sudah benar tetapi caranya salah. Atau mungkin kita balik, caranya sudah benar ya, dia uang yang dia dapatkan untuk disumbangkan kepada saudaranya yang lain, untuk diinfakkan kepada saudara yang lain, tetapi niatnya itu mungkin agar terlihat lebih dermawan dan sebagainya. Di sini
disebut apa? Bahwa orang tersebut dia caranya mungkin sudah benar, uang yang diinfakkan itu keluar dari hasil keringatnya sendiri, tetapi niatnya itu bukan karena Allah, maka otomatis amalan ini tertolak seperti itu. Nah, niat karena Allah berarti kita ikhlas mata-mata karena Allah. Di sini kita memurnikan niat kita dari kemungkinan untuk mengharapkan wajah selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemungkinan itu bisa berupa mengharapkan pujian dari manusia, mungkin juga mengharapkan eksistensi dirinya itu diakui oleh orang lain, atau mungkin mengharapkan berupa materi dan sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya karena ketika kita melakukan suatu perbuatan dengan tujuan awal untuk mengharapkan selain dari ridha Allah, maka berarti kita telah jatuh kepada perbuatan kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini bukan berarti bahwa kita tidak boleh menampakkan amalan-amalan baik kita kepada orang lain, karena bisa jadi ketika kita melakukan suatu amalan yang baik justru bisa dicontoh atau menjadi teladan bagi orang lain. Insya Allah pahalanya akan menjadi berkali-kali lipat. Nah, perkara inilah yang kemudian membedakan kita bagi seorang muslim maupun non-muslim. Baik, demikian penjelasan saya tentang materi ahsanul amalan. Semoga bisa menjadi bahan motivasi atau mungkin muhasabah bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Dan semoga kita istiqomah untuk menjadikan seluruh perbuatan kita untuk semakin terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah semoga seluruh perbuatan kita masuk dalam kategori amah ahsanul amalan gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.